dinamika yang terjadi saat ini seolah-olah perang saraf antara elit yang ada di negara ini, karena negara melalui institusi baik KPK maupun para pejabat publik, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Kepala Staf, yang seolah-olah menyampaikan narasi-narasi yang juga menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada negara itu semakin menurun seperti itu. Mestinya pihak KPK dan seterusnya para penyidik ini menyampaikan ke publik kalau memang benar Bapak LE ini benar-benar itu kasus gratifikasi, ya harus disampaikan secara terbuka, secara rinci kepada masyarakat. Mungkin di kalangan elit bisa kita memahami ini kasus gratifikasi seperti apa, tapi masyarakat akar rumput ini kan mudah dipengaruhi oleh orang-orang terdekat, yang kemudian isunya ini tidak lagi menjadi isu gratifikasi, tapi melebar kemana-mana. Misalkan ada beredar di media bahwa kalau sampai Bapak LE ini ditangkap, ya udah Papua lepas dari NKRI. Ini kemudian menjadi konflik baru lagi, menjadi isu baru yang akhirnya tersebar kemana-mana. Dan tadi Pak Prof juga sampaikan bahwa kepercayaan masyarakat itu sudah belum benar. Jadi masyarakat akan menggunakan segala kekuatannya untuk bagaimana membelah pemimpinnya, karena diduga kepercayaan masyarakat terkait proses Bapak LE ini sesuatu yang secara nalar, secara kaum awam, wah itu tidak mungkin, ini kan ada kriminalisasi dan seterusnya. KPK dan negara tidak mampu menjelaskan ini kepada rakyat. Bahkan misalnya Kapolri cuma sampaikan, ya udah kita siapkan 1000 sekian aparat untuk berhadapan, seolah berhadapan dengan rakyat. Kepala Staf Presiden sampaikan, kalau memang situasinya masih sama, apakah TNI harus turun? Ini kan seolah-olah diksi-diksi yang dikeluarkan oleh negara ini membuat rakyat merasakan bahwa betul ini PPKM ini dikriminalisasi seperti itu. Seolah KPK yang harus kemudian, Polri harus menyampaikan bahwa ini kasus gratifikasi, ini kasus benar-benar kasus korupsi, supaya masyarakat juga menjadi percaya kepada negara. Dan konteks Pak LE diduga tidak kooperatif ini juga bisa menjadi presiden buruk buat kita semua. Kenapa? Karena bisa berpotensi, bisa berdampak juga kepada para pejabat ataupun kita semua yang mungkin berpotensi korupsi dan seterusnya. Ini juga bisa menggunakan cara yang sangat mungkin benar Bapak LE dalam keadaan yang sakit dan tidak bisa dibawa dan seterusnya. Tapi kan kemudian kalau dilihat dari media, beliau artinya kalau kita lihat di beberapa media, di beberapa video yang tersebar, nah beliau masih bisa bergerak, beliau masih bisa berbicara. Banyak tokoh-tokoh yang kemudian datang dan sampai beliau dan bisa berbicara. Apakah situasi itu akan berbeda ketika dia berhadapan dengan penyidik? Ini kan juga jadi jadi sesuatu yang kemudian wah ini kan Bapak ini sehat-sehat saja, negara lihatnya seperti itu. Kan tokoh gereja datang, bahkan kabinet juga datang, dan banyak yang datang, beliau sehat-sehat saja bisa bicara. Artinya sakit seperti apa misalnya? Ini kan akhirnya juga jadi negara dengan, artinya Jakarta dengan Papua akhirnya jadi gontok-gontokan seperti itu. Dan saya pikir memang ini ada semacam komunikasi yang putus di antara penyidik baik KPK, Polri, dan para tokoh yang ada di Papua ini. Hanya yang ada peran media saja seperti itu. Saya pikir ini perlu ada semacam skema baru untuk mampu menyelesaikan kasus Pak LE ini karena merupakan fenomena baru, Pak. Karena KPK biasanya lurus-lurus saja, kalaupun kemudian dia diduga tersangka, datang, kalaupun sudah memenuhi syarat untuk ditangkap, dipanggil apa itu. Tapi kan ini jadi fenomena baru dan ini sudah mulai melebar kemana-mana. Jangan sampai kemudian isu ini tidak lagi menjadi isu yang diduga isu korupsi, tapi sudah melebar kemana-mana, disintegrasi, apa dan seterusnya.
Ini kan berbahaya lagi gitu. Dan ini menjadi polemik. Dan secara psikologi kita tahu bersama dengan file tersangkut dengan kasus dugaan korupsi membuat pemerintahan di Papua tidak berjalan maksimal. Pelayanan kepada kita masyarakat, datang ke kantor mau ketemu siapa, pejabat siapa di kantor tidak ada. Artinya kan ini juga kemudian menjadi semacam pelanggaran HAM kalau menurut saya. Karena kita harus mendapatkan pelayanan yang maksimal, akhirnya tidak ada pejabat di kantor, DPR semua hilang. Pimpinan OPD siapa kita mau ketemu? Tidak ada. Ini sudah melebar kemana-mana. Mestinya negara menemukan skema baru untuk cepat menyelesaikan ini. Bukan hanya soal kasus gratifikasi, tapi dampak daripada ini cukup luas. Demikian mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ini lebih kepada memberikan saya punya pandangan terkait dengan persoalan korupsi maupun situasi Papua pada saat ini. Jadi dengan tema petakan korupsi bagi masa depan generasi muda Papua, kita harus sepakat bahwa korupsi itu bukan budaya bagi kami orang Papua. Terima kasih. Yang pertama, kita kembali kepada sejarah. Kalau saya ini lebih banyak diskusi bercerita dengan saya punya orang tua, dengan moyang-moyang bahwa dulu budaya kita orang Papua itu pada umumnya kita hanya tahu bahwa kita pergi berperang, kita merebut tanah, rebut perempuan. Kita mufakat, musyawarah untuk mufakat. Kalau itu tidak terjadi maka solusinya adalah perang. Udah, hanya itu saja. Ini ada suatu proses perubahan yang terjadi dalam kondisi kehidupan kita, masyarakat peradaban yang mulai hilang budaya. Saya lebih setuju ketika bagaimana perangkat adat atau keografian mereka ini dihidupkan kembali. Ketimbang kita bikin kampung adat dan segala macam. Karena apa? Dalam keografian atau tata adat itu ada berbagai aturan-aturan adat. Sekarang kan kita bisa lihat bahwa budaya itu sudah menghilang, bahwa masyarakat sudah tidak lagi menganggap bahwa ini ondoasi, ini kepala suku sudah hidup. Kalau dulu itu tidak, orang kuno dan menghargai. Dan ada masyarakat kalangan atas, kalangan menengah, bahwa ini orang dia tahu. Dia keturunan Raja, dia keturunan Sela. Kalau kita di Wasairen bilang keturunan Sela, dia tahu dia punya keturunan, dia dididik. Koras yang biasa, koras aturan apa yang ada. Ini kan sudah hilang. Akhirnya budaya ini orang Papua ini sudah terkikis semua. Dia sudah tidak lagi menghargai. Orang tua orang dulu kan sudah bagi bahwa ini kau punya batas wilayah sampai di sini. Kau tidak boleh pergi hampir lewat. Kalau kau lewat berarti perang. Karena akan terjadi persoalan. Itu dulu ada aturannya. Tapi ini kan dia terkikis, mulai hilang generasi ini. Dia tinggal. Nah, jadi bagi saya bahwa prinsip atau korupsi ini kembali kepada memang seperti tadi Bapak Profesor katakan bahwa ini kembali kepada pribadi, perilaku, dan juga kembali ke dalam keluarga maupun lingkungan sekitar masyarakat. Nah, jadi memang sebagai artinya menjadi solusi itu adalah memang budaya ini memang sudah hilang. Artinya ada yang terkikis yang perlu dibenahi kembali. Yang memang kalau saya mendingan keografian atau apa ini harus dikembalikan. Tatanan adat itu harus diterapkan. Bila perlu mungkin pemerintah memberikan bantuan atau subsidi kepada mereka untuk bagaimana menghidupkan. Oh, doa pada datang kemarin ada yang kita bantu bagaimana kembalikan sudah aturan-aturan adat itu yang diperlakukan. Misalnya saya contoh mereka di keografian di Pura sini masih tinggal. Sedangkan kita di wilayah Sairen maupun beberapa tempat itu sudah hilang, sudah tidak ada. Tapi mereka punya rumah adat dan segala macam, tatanan itu masih tinggal. Dan saya berpikir bahwa ini harusnya dikembalikan sehingga orang bisa tahu budaya orang Papua yang sebenarnya itu seperti apa, adat mereka itu seperti apa. Terus yang pertama, adat ini atau budaya ini jangan kita salah gunakan. Karena di dalam Papua sendiri juga ada beberapa suku adat yang ada di dalam, ada di sekitar.
ada yang umumnya sama, ada yang berbeda. Kita tidak bisa samakan Lapago, Saireli. Tidak bisa memaksakan kehendakku punya budaya Lapago masuk kepada kita budaya Saireli, ataupun kita Saireli itu memaksakan kehendak, itu tidak bisa. Nah, dalam konteks kasus korupsi ini ada yang salah. Persepsi kita selaku mahasiswa maupun generasi OKP dan segala macam PND, bahkan tokoh-tokoh yang ada, ini ada persepsi yang berbeda. Kita harus menempatkan posisi bahwa Lukas, dalam konteks Lukas adalah seorang gubernur. Kita tidak bisa samakan dia dalam konteks adat, beda. Nah, ini kadang persepsi ini yang salah. Mereka membangun narasi seakan-akan macam karena ada istiadat di suatu wilayah dan itu berbeda dengan kita. Tidak bisa aku memaksakan karena akan terjadi gap. Belum tentu apa yang saya katakan itu bisa diterima oleh suku mereka di atas, atau apa yang saya katakan itu bisa diterima. Ini akan menciptakan konflik, itu masuk kepada apa yang tadi kita punya materi. Jadi dalam konteks kasus misalnya Pak Lukas ini kan sebenarnya kasusnya biasa saja, yang tidak perlu kita harus menanggapi dengan segala hal yang lainnya menjadi sesuatu yang wow bagi Papua. Maka kalau kemarin mungkin ada beberapa berita yang sempat saya juga sampaikan bicara bahwa ini kan kita bicara dalam konteks bagaimana melihat situasi Papua pada saat ini, karena kalian tidak bisa memaksakan dan tidak juga semua orang Papua yang memang benar-benar mendukung kasus itu korupsi. Karena kasus korupsi ini juga menjadi satu ini potensi konflik bagi persoalan Papua. Dan saya lihat bahwa ini juga terjadi, kita kembali kepada persoalan otsus atau status politik Papua menjadi nilai tawar antara Jakarta dengan Papua bagaimana. Terus ini doktrin kita sudah salah kepada masyarakat maupun publik bahwa otsus yang tiba adalah uang, dan itu adalah uang rakyat. Orang Papua yang mau pakai saja. Ini dalam dan pertama yang akhirnya kita menganggap bahwa itu hak kita, jadi kita mau pakai dengan salah gunakan itu sudah menjadi suatu racun yang memang tidak berakar dalam otak kita orang Papua. Jadi itu menjadi apa ya, ego yang tiba-tiba mulai muncul. Oh itu pokoknya, kenapa kamu makan? Nah ini memang kita harus bagaimana menciptakan suatu kesadaran bahwa otsus masuk itu bukan persoalan masalah uang dan lain-lain. Ini menjadi tantangan kita bersama memang, karena situasi ini saya lihat bahwa ini sebenarnya suatu persoalan yang memang ikut semua terjadi. Itu konteks bagaimana ketika persoalan Papua pada saat itu dan persoalan Papua pada saat ini, terus tiba-tiba munculnya otsus dengan program atau anggaran yang begitu besar masuk ke provinsi Papua, terus menjadi ego, timbulah budaya baru. Semacam tadi Pak Profesor bilang raja-raja kecil mulai muncul dan segala macam, tiba-tiba ada pergeseran budaya yang akhirnya sifat atau karakter ini tidak berubah menjadi suatu budaya baru, istilahnya semacam begitu. Yang akhirnya memaksakan, wah sudah kita Papua, kita punya hak, itu otsus datang kemarin untuk kita, itu uang kita, makan saja begitu, kita pakai saja. Jadi ini macam tidak suatu. Dan saya orang yang memang paling tidak setuju ketika hal-hal yang semacam itu disampaikan, bahwa ini kita tidak mendidik bagaimana generasi muda untuk mampu bersaing. Karena macam otsus ini seakan-akan dia masuk terus dia bukan kita kan, dia bujuk kita untuk lemah dan sudah kita. Nah ini hal ini memang kita perlu hal-hal semacam ini sehingga generasi kita harus mampu untuk bisa bagaimana bersaing dengan saudara-saudara kami yang di luar. Dan terkait juga dengan masalah konflik ini, memang saya sangat setuju dengan beberapa teman-teman bahwa kita tidak perlu membangun narasi-narasi yang berlebihan. Karena itu tadi bahwa yang pertama di dalam Papua sendiri ada berbagai macam suku. Tidak bisa kita melebihi kepentingan itu. Bicara Lukas dalam konteks apa? Konteks gubernur. Kalau dia bicara dia selalu kepala suku yang dari mana? Nah ini kan narasi-narasi yang mereka bangun, kan mereka kadang tidak mengerti atau tidak memahami. Kalau kau berontok dia tetap ada. Karena kau tidak pernah duduk bicara dengan orang tua situ, kau tidak tahu kau punya garis keturunan. Kau bicara kau siapa? Kau keturunan dari mana? Kau keturunan Munduafi atau bukan?
kau keturunan raja atau bukan, kau keturunan sel atau bukan. Kalau kau bukan ini yang kau sudah tahu ada. Kau tidak punya keturunan, terus kau pergi bicara mengatasnamakan. Dan ini terjadi di Papua. Banyak muncul tokoh-tokoh yang mengatasnamakan bahwa saya di Papua, saya ini kepala suku, kok kepala suku dari mana? Kita di Papua ada beberapa suku, ada beberapa mata rumah, ada beberapa klan, kau mewakili yang mana? Kalau kau harus bicara dalam konteks itu, jangan bicara secara umum. Ini kan seakan-akan membangun narasi bagaimana membangun bahwa ini sudah persoalan ini semua orang Papua. Tidak semua orang Papua. Dan hal ini yang perlu kita tentang. Saya kemarin tentang karena yang pertama terkait dengan KNP. Saya juga di KNP. Mungkin saudara mungkin ada beberapa kemarin video yang sama saya juga menentang itu. Karena saya mengecam. Tidak semua orang Papua. Bicara Papua atas dasar apa? Terus tidak semua pemuda Papua. Dalam Papua ada berbagai macam suku. Ada masing-masing punya adat dan istiadat itu ada. Jadi tidak bisa mengatasnamakan. Silakan kita bicara konteks korupsi, bicara berdasarkan hukum, kepribadian saja, pandangan itu secara pribadi, jangan mengatasnamakan. Karena kita harus sepakat bahwa korupsi ini menjadi akar persoalan di provinsi Papua. Dan kita harus malu. Uang yang begitu besar masuk ke provinsi Papua kita gunakan. Kita kuliah di ujian itu terhadap ototus. Betul, kita Mungkin generasi kami ada ototus. Kita setengah mati. Orang tua jualan dan segala macam, pergi bikin apa dan segala macam kita dapat. Nah, jadi pada prinsipnya saya bahwa memang persoalan ini kembali kepada pribadi. Kita generasi muda harus bisa untuk melihat persoalan ini secara objektif. Tidak bisa kita pukul sama ratakan seakan-akan bahwa ini kita harus semua terlibat. Saya juga tidak setuju dengan adanya kemarin. Makanya saya orang yang kecam juga kemarin terkait KNP ini mas kecam. Kita juga tergabung dalam organisasi KNP, tapi itu lagi dinamika. Jadi memang situasi pada saat ini tapi artinya kita tidak boleh terlibat. Kita harus sepakat bahwa korupsi juga merusak. Karena bagaimana dengan kita punya saudara-saudara yang masih ada di lembah-lembah dan juga yang ada di gunung-gunung yang tidak merasakan pembangunan secara baik karena dampak daripada korupsi yang terjadi di pemerintah daerah. Ini hanya berdampak kepada proses pembangunan, mesti tidak percaya masyarakat kepada pemerintah. Padahal uangnya ada. Itu tidak usah baku tipu, bahwa memang benar, uang itu ada. Tinggalnya cuma jujur saja. Tanah ini kan sudah jelas, yang saya tadi katakan bahwa siapa yang bekerja itu dia akan mendapatkan kelahiran satu ke kelahiran yang lain. Ini saja, prinsip ini yang memang harus kita tanamkan kepada generasi kita. Udah Papua. Oke, mungkin itu saja saya punya analisis saja, Bapak Profesor. Terima kasih sepertinya. Saya Paulo, saya salah satu mahasiswa Papua juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menyangkut dugaan gratifikasi Pak Lukas NMB ini, di sini saya menilai untuk negara ya, artinya hukum ini tidak boleh kita jadikan alat kekuasaan, tapi kekuasaan harus tunduk pada hukum. Yang terjadi faktanya di negara kita ini hukum dijadikan alat kekuasaan dan kekuasaan tidak tunduk pada hukum. Nah ini persoalan harus kita benahi dulu. Ini untuk secara nasional dan juga kita di daerah, khususnya kasus Pak Lukas ini. Saya pikir kita lebih tepatnya kita fokus pada substansi hukumnya, yaitu dugaan gratifikasi 1 miliar, sehingga tidak menciptakan opini yang liar. Akhirnya dikaitkan ke si A, si B, si C, dan juga dikaitkan ke persoalan disintegrasi bangsa. Ini nggak boleh sebenarnya. Jadi saya pikir dalam persoalan supermasi penegakan hukum atau extraordinary crime, kejahatan luar biasa, tipikor ini, saya juga di sini mengharapkan agar persoalan Pak Lukas ini kita lihat sisi kemanusiaan juga. Nah sisi kemanusiaan ini saya minta untuk beliau kalau bisa
Kalau memang sakit ya udah, kalau memang mau berobat ke Singapura, oke, monggo. Pihak negara kita kawal sama-sama ke Singapura. Biar persoalan ini bisa kita selesaikan. Jangan persoalan hukum ini menjadi persoalan politik, persoalan yang lain-lain lagi agama. Nah itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Prof. Iya baik, terima kasih banyak untuk tiga penangkap kita yang terakhir. Saya rasa waktu diskusi kita sudah habis. Jadi tidak ada sesi-sesi lagi. 1 menit terakhir kita akan memberikan kesempatan kepada dua pemantik kita untuk memberikan closing statement untuk diskusi kita di saat siang hari ini. Ya. Oh sudah, maaf, siang sampai hampir malam, dari petang. Ya baik, kepada Bapak saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Kita punya diskusi beberapa jam, ini sangat luar biasa ya. Saya belajar juga hal-hal yang baru dari pikiran teman-teman semua yang ada di sini yang sudah berbicara tadi. Dan saya kira kita sepakat ya, kita sepakat bahwa korupsi itu suatu perbuatan tercela yang harus dihukum dan dihindari. Jangan sampai kita terjebak ke sana. Namun di dalam penanganannya kita sangat sepakat bahwa hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal harus dijunjung tinggi. Itu harus, karena di dalam proses penegakan hukum itu hak asasi manusia tidak boleh dihilangkan ya. Memang perlu dibatasi tetapi tidak dihilangkan itu. Jadi silakan KPK melaksanakan tugasnya, namun harus dijalankan secara profesional sehingga di dalam penegakan itu ada keadilan prosedural yang perlu diperhatikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu. Lalu untuk kita semua anak-anak muda di Papua, kita perlu membenahi diri, melatih diri, memperhatikan keadaan kita supaya kita nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin Papua dengan berhasil meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan tidak terlibat di dalam perbuatan-perbuatan tercela seperti korupsi itu. Karena tentu korupsi itu menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran suatu bangsa. Jadi harus kita hindari. Oleh karena itu teman-teman semua, saya sekali lagi sangat tertarik dengan diskusi kita pada sore hari ini. Kita menjunjung tinggi hukum nasional, hukum adat, juga kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau yang kita kenal dengan hukum moral itu harus berjalan secara sinergi, membawa kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Kiranya pertemuan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan terus ke depan, sehingga rakyat Papua, pemimpin di Papua tetap menjalankan tugasnya demi kemaslahatan kita semua. Terima kasih. Ya, selanjutnya nanti kita kedua. Terima kasih, Prof. Sebelumnya saya perlu sampaikan juga bahwa dalam kegiatan ini harusnya hadir Romo Yanalisio dari PSTP dan juga Pendeta Albert Yoku.
tapi penghalangan hadir karena Romo lagi di Asmat. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama organisasi Pemuda Gerak Papua berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Fokus berdiskusi tentang proses kegiatan Generasi Muda Papua, khususnya buat profesor yang telah hadir meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama anak muda. Penting untuk kita dapatkan perspektif tentang hukum, karena memang banyak opini yang beredar dan banyak dari kita yang bukan bidangnya dalam bidang hukum. Jadi perspektif ini penting karena persoalan yang hari ini sedang kita bahas ramai di dalam media sosial, dalam kehidupan sehari-hari kita adalah tentang hukum, yaitu masalah yang ada korupsi, tetapi juga kasus-kasus yang lain seperti pelanggaran HAM di Papua. Untuk itu semoga diskusi-diskusi seperti ini bisa terus kita lakukan. Kita sering melakukan diskusi dan saya harap ke depan bisa kita lakukan lagi, mungkin bisa bersama dan juga Bapak Ibu yang lain, agar kita bisa mendapatkan banyak perspektif dan kita bisa menemukan solusi-solusi yang baik untuk masa depan Papua. Karena ya kita bicara dialog yang besar, dialog Papua Jakarta, tapi kita lupa untuk berdiskusi dengan sesama kita. Akhirnya kita tidak pernah mendapatkan perspektif yang sama. Dan hari ini kita lakukan untuk satu kasus korupsi. Analisa ini yang saya buat ini memang masih mentah sekali. Saya masih butuh banyak masukan dan juga masih butuh data-data yang lain. Dan mungkin dari diskusi ini bisa saya sempurnakan lagi. Saya buat lagi, catatan lagi, yang kemudian mungkin bisa kita angkatkan juga untuk pihak-pihak terkait agar di dalam menyelesaikan konflik di Papua tidak dengan kebijakan yang salah. Kita butuh kebijakan yang tepat sasaran, untuk kebijakan yang bisa menyelesaikan, bukan kebijakan yang akan melahirkan konflik baru, kebijakan yang akan melahirkan atau membutuhkan kebijakan lainnya. Jadi kebijakan yang satu kali dikasih langsung selesai gitu. Itu penyampaian saya. Semoga kita semua bisa hidup dengan damai dan kita semua jaga persatuan. Pada akhirnya apapun yang terjadi di atas tanah ini, apapun yang terjadi di Indonesia, negara Indonesia tetap berdaulat. Sekian dan terima kasih. Ya baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kedua pemantik diskusi kita dengan demikian maka seluruh rangkaian diskusi kita di saat ini telah usai. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kedua pemantik, Pak Prof dan juga Steve. Kiranya apa yang telah disampaikan di hari ini dapat menjadi bagian yang terbaik dalam kehidupan kita, dan juga terima kasih banyak